ba'd, setelah kita mengetahui, memahami dan berkeyakinan tentang azabul qabr dan juga fitnatul qabr, bahwa semua itu terjadi berdasarkan berita-berita yang sahih dari Rasulullah SAW dan bahkan telah disebutkan di dalam Al-Quran, sekaligus ijma' ulama sunnah, ijma' sahabah, tabi'in dan yang berikutnya tentang kepastian adanya azabul qabr, dan di waktu yang sama juga tentang na'imul qabr, kenikmatan-kenikmatan al-qabr. Maka pada bab berikutnya Al-Imam Ahmad kembali menyebutkan untuk kita semuanya masail akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu tentang kepastian asy-syafa'ah, syafaat di hari kiamat nanti. Qala rahimahullah wal imanu, di tempat antum min usul ahli sunnah gitu. Al-Masih Dajjal selepas Dajjal sudah belum. Secara urutan di kitab ana Dajjal itu selepas. Nah, setelah syafaat ada perbedaan. Terbalik. Musa yang iya, syafaat selepas syafaat Dajjal. Maksud Dajjal beda. Baik. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wal imanu bi syafa'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bi qaumin yakhrujuna minan nari ba'da mahtarafu wa saru fahma fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah kama jaa fil athar kaifa syaa Allah wa kama syaa Allah innama wal imanu bih wat tasdiqu bih. Dan di antara usul sunnah, akidah dasar asas ahli sunnah wal jamaah adalah beriman kepada kepastian syafaat, terjadinya syafaat di hari kiamat. Nah, wa bi qaumin yakhrujuna minan nar, dan beriman tentang akan adanya suatu kaum yang akan keluar dari an-nar ba'da mahtarafu, setelah mereka terbakar, wasaru fahman, dan menjadi seperti arang. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babi al-jannah, kemudian diperintahkan yakni para malaikat untuk membawa kaum tersebut menuju sungai yang berada di depan pintu surga. Kemudian dimasukkan ke dalam sungai itu, mereka mandi, disiram ma'ul haya, kemudian mereka hidup, tumbuh seperti tumbuhnya nabadiyah, pohon-pohon yang hijau, setelah tadinya seperti arang hangus. Nah, barakallahu fikum. Kama jaa fil athar, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis. Subhanallah. Demikian terus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Tidak seperti sebagaimana cerita nenek kita, sebagaimana dalam mimpi. Ya. Nah, selalu mengatakan sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis. Kaifa syaa Allah, terjadi itu, proses terjadinya sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Kalau di dunia seorang terbakar tangannya, prosesnya lama, harus diobati, operation ya, amaliyah, jirahiyah, dibenahi lagi, entah setahun, entah 2 tahun, dan itu membekas
ya di tubuh kita, hitam atau yang semisalnya. Sementara yang kaum yang akan dikeluarkan dari an-nar setelah diazab itu tadi, dalam kondisi mereka telah terbakar tubuhnya dan menjadi hitam seperti arang. Pernah tahu arang? Ya. Kemudian dibawa oleh Allah, diperintahkan para malaikat membawanya ke Nahdul Haya yang berada di depan pintu surga. Dimasukkan ke sana, keluar dalam keadaan mereka bersih, seolah-olah tidak pernah terbakar. Dan keluarnya mereka itu dengan syafaat. Nah, syafaat dalam akidah ahli sunnah, barakallahu fikum, ada beberapa jenis. Ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pun terbagi menjadi beberapa bentuk. Ada syafaat para anbiya, Musa, Isa, Adam dan yang lainnya dari kalangan nabi dan rasul-rasul yang lain. Kemudian syafaat para malaikat. Malaikat juga memberikan syafaat. Kemudian syafaatnya orang-orang saleh, syafaatnya mujahidin. Nah, barakallahu fikum. Semua itu sabitun, datang nas dari sunnah Rasulullah SAW dan dari ayat-ayat Al-Quran sebelum itu. Syafaat bagi Rasulullah SAW yang pertama dikenal dengan istilah dengan asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma, atau juga diberi nama dengan al-maqamul mahmud, yang kita selalu berdoa ya di dalam doa selepas azan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Dan bangkitkan Muhammad itu ya Allah dengan juga bersamanya maqaman mahmudan. Nah, asy-syafa'atul uzma yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79. Al-Isra ayat ke-79. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa itu al-maqam al-mahmud? Asy-syafa'atul uzma. Apa itu syafa'atul uzma? Yaitu ketika umat manusia secara menyeluruh di arasat yaumil qiyamah, dalam keadaan lelah, letih, menunggu hisab, ya, proses menunggu yang cukup lama dan melelahkan. Di saat itu mereka berdatangan kepada para anbiya, faja'u fayatuna Adam alaihissalam, berkata kepada Adam, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallah biyadihi wa asjada lakal malaika. Naam, ala tad'u rabbak. Nah, wahai Adam, sesungguhnya engkau adalah manusia yang diciptakan oleh Allah secara langsung dengan kedua tangannya. Nah, barakallahu fikum, dan Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu wahai Adam. Engkau adalah ayah umat manusia ini. Tidakkah kau berdoa kepada Allah untuk menyegerakan ini? Maka Adam menyatakan, nafsi, nafsi. Naam, inni asaitu rabbi, qataltu nafsan lam umar biqatliha. Aku telah bermaksiat kepada Allah. Aku telah membunuh seorang jiwa yang aku tidak diperintah oleh Allah, tidak diizinkan untuk membunuhnya. Nafsi, nafsi. Naam, Musa alaihissalam, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Adam, naam, tentang barakallahu fikum, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat dan memakan dari syajarah yang Allah sebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Kemudian itu Nuhan, kata Adam, datanglah kalian kepada Nuh, innahu awwalu rasulin ba'athahu Allahu ala ahli al-ardi. Datanglah kepada Nuh karena dia adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Nuh pun menjawab, nafsi, nafsi, menyebutkan uzurnya. Naam, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala itu Musa, datanglah kalian kepada Musa. Maka mereka pun berdatangan kepada Musa.
dan mengucapkan ucapan yang sama, memohon agar Musa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk mempercepat proses tersebut. Namun Musa pun mengatakan nafsi, nafsi, sebagaimana tadi telah disebutkan. Diperintahkan datanglah kepada Isa alaihissalam. Nah, pun Isa menjawab nafsi, nafsi. Kemudian maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ana laha, ana laha. Nah, saya, kata Rasulullah, yang akan memberikan syafaat itu. Sayalah sahibus syafa'ah, sayalah sahibus syafa'ah. Maka Rasulullah bersujud kepada Allah, fakharra sajidan, bersujud, fa'atna ala rabbih thana'an. Naam, 'allamahu rabbuh. Bersujud Nabi Muhammad dengan seraya memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah ada sebelumnya diajarkan oleh Allah kala itu. Maka setelah itu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, cukup dari sujud itu. Nah, mintalah apa yang kau mau dan berilah syafaat. Niscaya engkau akan diberi kesempatan untuk memberi syafaat. Nah, ini dinamakan apa? Asy-syafa'atul uzma. Nah, begitu juga Rasulullah memberitakan bahwa beliau memberi syafaat kepada sebagian ahlun nar untuk keluar dari an-nar. Nah, telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala Rasulullah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala ukhriju minan nar man kana fi qalbihi misqalu dinarin min iman, thumma misqalu nisfi dinarin min iman, thumma misqalu nawatin, thumma misqalu dzarratin min iman, thumma man yamtaliku minal iman adna misqalu dzarratin min iman, adna misqali dzarratin min iman. Muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Rasulullah, aku akan mengeluarkan dari neraka orang-orang yang di kalbunya ada sebesar dinar, uang dinar, memiliki iman di kalbunya sebesar dinar. Nah, dan aku akan mengeluarkan dari an-nar dengan izin Allah orang yang di dalam kalbunya ada separuh dinar dari iman. Kemudian terus hingga yang terkecil dan yang terkecil. Barakallahu fikum. Begitu Rasulullah memberitakan kepada kita. Nah, dan hadis-hadis tentang syafaat ini adalah ahadits mutawatirah. Hadis-hadis tentang berita syafaat, hadis yang mutawatirah sebagaimana tadi disebutkan dalam bait. Nah, wa amada mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haud wa mas'u khuffaini wa hadi ba'du. 6 hal disebutkan dalam bait ini, dan bukan berarti tidak ada yang lainnya. Termasuk tadi azabil qabr tidak disebutkan dalam 6 poin dalam bait tadi, tapi dia termasuk hadis yang mutawatir. Tentang Dajjal sebagaimana nanti akan disebutkan, 6 tidak masuk dalam 6 yang disebutkan dalam bait syair tadi, tetapi dia termasuk hadis yang mutawatir. Maka juga ini tentang syafaat, barakallahu fikum, adalah hadis mutawatirah. Begitu juga syafaat para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-28. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Ayat ini tentang malaikat. Allah menyebutkan sifat-sifat malaikat pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 27, 26 surat Barakallahu fikum Al-Anbiya. Pada bagian ayat ke-28 Allah menyatakan tentang malaikat, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى wahum min khasyatihi mushfiqun. Dan tidaklah para malaikat itu mampu memberi syafaat nanti kecuali untuk orang-orang yang Allah ridhoi untuk mendapatkan syafaat. Nah, sementara para malaikat itu sendiri mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb mereka. Nah,
para pengingkar syafaat dari kaum Khawarij termasuk yang mengingkari keberadaan syafaat. Ya. Khawarij yang sekarang ini mengatakan, kita kok dikatakan Khawarij? Khawarij itu di samping suka mengkafirkan muslimin, juga mereka tidak mengimani syafaat. Kami beriman syafaat. Kami membaca akidah wasitiyah, mengajarkan al-akidah wasitiyah dan yang lainnya menyebutkan syafaat. Kok kami dikatakan sebagai Khawarij? Nah, Khawarij itu berkelompok-kelompok. Khawarij itu terpecah belah, beragam mereka. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi barang siapa yang memiliki satu sifat dari Khawarij, maka dia termasuk khariji. Barakallahu fikum. Nah, bahkan sifat asal Khawarij itu apa? Memberontak. Itu sifat asal Khawarij. Al-khuruj ala wulati al-umur. Itu sifat asli Khawarij asalnya. Kemudian berkembang karena mereka kaum yang memakai apa? Akal dan logika. Berkembang, berpecah satu dengan yang lainnya. Ya, di zaman ini juga terpecah. Ada Khawarij pengikut Usama bin Laden, ada Khawarij barakallahu fikum pengikut Hizbut Tahrir. Ada Khawarij pengikut berbagai kelompok, Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin. Ada pengikut Abu Bakar Ba'asyir di Indonesia, ya, dan kelompok-kelompok Khawarij yang lainnya di Indonesia, LDDI, ya, atau LDI, ya, LDI, dalam bahasa Indonesia LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Barakallahu fikum. Khawarij terpecah belah. Di antara akidah Khawarij adalah mengingkari syafaat. Kemudian mereka haula al-Khawarij yang mengingkari syafaat ini apa enggak punya syubhat? Punya syubhat. Maka dari itu jangan bermajlis dengan mereka. Mereka menyebutkan ayat Al-Quran dalam membenarkan akidahnya. Di antara ayat Al-Quran yang mereka jadikan dalil adalah firman Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Barakallahu fikum. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa kam min malakin fis samawati wal ardi la tughni syafa'atuhum syai'an illa liman irtada illa liman adina lahu wa yarda." Al-ayah illa min ba'di an ya'zana Allah wa yarda. Ayat ini di surat An-Najm ayat ke-26. Dua ayat yang saya bacakan tadi secara zahir menafikan adanya syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi para penghuni neraka itu syafaat pihak-pihak yang dapat memberi syafaat. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Ayat ini dijadikan dalil dan dasar oleh Khawarij dan Mu'tazilah untuk menyatakan syafaat tidak ada. Maka Ahli Sunnah membagi syafaat menjadi dua, ya. Yang pertama dinamakan asy-syafa'ah al-muthbatah, yang kedua dinamakan asy-syafa'ah al-manfiyah. Asy-syafa'ah al-muthbatah yaitu syafaat yang memang telah ditetapkan oleh dalil-dalil bahwa kaum mukminin akan mendapatkan syafaat. Al-muwahhidin akan mendapatkan syafaat dengan beragam syafaat. Ya, bisa saja seorang mendapatkan syafaat dari kalangan muwahhidin 2 kali atau lebih. Pertama dia mendapatkan syafaat, misalkan tadi semestinya masuk an-nar karena syafaat Rasul, ba'da izin dari Allah dia selamat dari an-nar, dimasukkan jannah. Sesampainya di jannah dia mendapatkan syafaat untuk naik dari satu derajat ke derajat yang lainnya. Ya, di antara syafaat Rasul mengeluarkan seorang maqamul mahmud. Ini yang pertama. Yang kedua, mengeluarkan beberapa mukminin yang ada iman di qalbunya dari an-nar. Yang ketiga, syafaat Rasul orang yang tadi mestinya masuk an-nar
karena syafaat Allah selamatkan dia dari an-nar. Yang keempat, nah, barakallahu fikum. Nah, dicari obat nyamuk kasih. Biar pergi nyamuk. Barakallahu fikum. Jangan jauh nyamuk. Iya. Barakallahu fikum. Yang keempat adalah syafaat Rasul mengangkat derajat seorang mukmin di jannah dari satu derajat ke derajat yang berikutnya. Jadi ada beragam, bermacam syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat al-anbiya, malaikat, sholihin, syuhada dan yang lainnya. Itu namanya syafaat apa? Mutsbatah, asy-syafa'ah al-mutsbatah. Nah, sementara yang kedua dinamakan asy-syafa'ah al-manfiyah, syafaat yang dinafikan oleh Allah. Tidak bisa diraih, tidak bisa didapat. Untuk siapa ini? Untuk al-kafirin, al-musyrikin. Ya. Barakallahu fikum. Al-manfiyah. Dinafikan, ditiadakan, tidak terjadi. Nah, yaitu untuk siapa? Untuk musyrikin. Itu yang tadi disebutkan di dalam surat An-Najm ayat ke-26. Kemudian ayat ke-23 dari surat Saba, yaitu firman Allah, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Mereka mengatakan, loh, syafaat itu ada tetapi tidak terjadi nanti karena sudah Allah nafikan. Di akhirat nggak ada syafaat. Itu kata Khawarij dan Mu'tazilah. Syafaat itu mungkin tetapi di akhirat nanti tiada. Tidak terjadi karena Allah menyatakan fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat lagi syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Nah, di surat barakallahu fikum Al-Muddatsir ayat ke-48. Maka Ahlussunnah menjawab syafaat itu terjadi, yaitu jenis yang pertama yang diberi nama syafaat apa? Asy-syafa'ah al-mutsbatah. Yang tidak terjadi namanya syafa'ah al-manfiyah. Di antara dalil yang dijadikan oleh Khawarij dan Mu'tazilah sebagai penafi syafa'ah sehingga mereka tidak mau beriman adalah ayat ke-254 surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, surat berapa? 254 surat Al-Baqarah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Tegas Allah mengatakan wala syafa'ah. Kata Allah, berinfaklah kalian dari sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datangnya suatu hari, yaitu hari kiamat. Tidak ada lagi di sana niaga, jual beli tidak ada lagi. Ya. Tidak ada lagi di sana al-khullah, kekasih yang dia kasihi ketika di dunia bermanfaat untuknya, tidak ada. Wala syafa'ah, dan tidak ada lagi sama sekali di sana syafa'ah. Nah, ini dijadikan dalil. Begitulah ahlul bid'ah. Kenapa mereka jatuh pada bid'ah dan kesesatan? Sering berdalil dengan dalil-dalil yang bersifat umum tanpa mempedulikan dalil-dalil lain, ayat-ayat atau hadis lain yang mengkhususkan keumuman tersebut. Ahli sunnah mengatakan syafa'ah yang dinafikan di sini wala syafa'ah, dan juga pada hari itu tidak ada syafa'ah, yaitu untuk kaum musyrikin, kaum kufar, tidak lagi bermanfaat syafa'ah untuk mereka. Sementara muwahhidin, ahlu tauhid, al-mu'minin, al-muslimin, mereka akan mendapatkan syafa'ah bi'idnillahi ta'ala, bagi orang-orang yang Allah ridhai untuk mendapatkan syafa'at. Nah, terkait dengan syafa'ah ini, ada dua kelompok yang berhadapan dengan ahli sunnah. Kelompok pertama tadi kelompok kaum rasionalis, aqlaniyun, Mu'tazilah dan Khawarij.
ya, yang menafikan secara mutlak keberadaan syafaat. Kelompok kedua lawan daripada itu, yaitu at-tasawwuf, al-mutasawwifah, kaum sufi, berlebihan di dalam menetapkan syafaat. Ya, sampai syafaatnya pun bermacam-macam, sampai mereka berani menentukan bahwa penghuni-penghuni kubur dari para wali-wali itu mereka akan memberikan syafaat. Berani mengatakan ini bisa memberi syafaat. Habib Fulan memberikan syafaat. Ya, barakallahu fikum. La, nah ini berlebihan. Pihak-pihak yang akan memberi syafaat itu adalah pihak-pihak yang telah Allah tentukan dari sisi Allah. Allah yang menentukan ini yang bisa memberi syafaat ini. Para nabi, nabi yang mana? Para malaikat, nah, para syuhada, orang-orang saleh. Itu Allah yang menentukan nanti. Bukan kita yang menentukan. Ya, bukan. Bahwa ahlul bait, keturunan Rasul, ahlul baitin nubuwah, semuanya akan memberi syafaat lah. Nah, sampai terjadi persaingan antar habaib itu, Habib ini dengan Habib itu persaingan. Mana yang kemampuan syafaatnya lebih besar? Nah, benar nggak mereka itu keturunan Rasulullah? Mereka mengaku demikian. Sementara kita tidak boleh mendustakan nasab seseorang. Mereka mengatakan kami keturunan Rasul. Sementara kita tidak dibenarkan secara syar'i mengatakan la, bukan. Selama kita tidak punya burhan, tidak punya bukti. Ya. Maka kita mengatakan antum keturunan Rasul, ahlan wa sahlan marhaban. Nah, antum kalau anda berpegang teguh dengan sunnah kakek kalian Rasul dan juga Ali bin Abi Thalib, maka kami menghormati kalian dan mencintai kalian karena kalian ahlul bait. Nah, tetapi kalau ahlul bait, ya, dukun, ahlul bait suka menjual jimat. Nah, ahlul bait barakal suka menerima uang dari para pengunjung, ya, yang mau minta syafaat, minta doa, minta ini dan itu, minta berkah. Nah, itu keluar dari makna ahlul bait yang diperintahkan kita untuk mencintainya. Karena cinta kepada ahlul bait itu dibatasi oleh makna takwa, yang bertakwa, yang tidak dicintai. Nah, itu ya ikhwan. Nah, sehingga kita tidak boleh mendustakan pengakuan mereka. Urusan itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum mungkin ada waktu 5 menit lagi zuhur, ya? Nah, ada yang perlu ditanyakan? Allahumma musta'an. Ustaz, iya. apa hukumnya kawin misyar? Apa? Kawin misyar. Kawin? Nikah misyar. Nikah misyar, lumayan. Nah, itu ada fatwa ulama. Kawin misyar itu seperti apa bentuknya? Wanita menarik hak tuntutan ke atas suami, tuntutan zahir. Ya. Sebab di Indonesia kini sudah populer. Itu namanya misyar. Yani, nah sudah ada fatwa dari Syekh bin Baz, Lajnah Taiman, baik, tidak boleh. Nah, terjadi di Malaysia? Baru. Hah? Banyak. Murah. Tidak boleh karena wajib bagi suami menafkahi, wajib juga untuk mendidik dia, tinggal bersama dia. Itu kan tidak tinggal bersama dia, gitu kan? Tinggal, tapi tidak menyediakan sarana seperti rumah. Rumahnya sudah dipunyai. Iya, punya istri. Ya. Maknanya istrinya sudah bekerja. Rumah punya istri, kereta punya istri, makan istri yang tanggung. Itu namanya in the course. In the course. Now in the course. Apa mana in the course? Bahasa Indonesia itu ada di Indonesia ada istilah in the course. Entah itu bahasa Inggris atau bahasa Belanda kan? Bahasa Inggris. In the course. Iya. Apa maknanya? Bukan. Hah? Dalam kandungan. Wallahu a'lam asli mana yang, tapi itu dipakai istilah
mahasiswa atau pelajar, misalkan dari Jawa dia belajar di Kuala Lumpur, dia sewa bilik, ya, nah, itu namanya indekos. Dia mandi gitu. Dalam tanggungan. Itu artinya dalam tanggungan. Al-Muhim. Indekos, nah, bukan nikah. Indekos dan majlis. Nah, barakallahu. Ini bagaimana solusi atau pandangan di antara riya dan keikhlasan, dan solusinya bagaimana kita mengetahui ketika untuk melakukan pengajian itu, namun sudah syaitan akan cuba selama ibadah. Jadi terkadang sebagai manusia biasa, kadang-kadang keikhlasan itu akan dia akan berusaha dengan jadi mengelakkan daripada teriakan itu. Dan dengan mungkin tadi ada ya hati itu terus dia beristighfar ke bagaimana, ataupun perbuatan itu yang takut terus tidak dilakukan, padahal ada sesuatu yang bermanfaat. Ya. As-salaf atau sebagian salaf mengatakan, ma'alajtu nafsi mu'alajatuha minar riya. Tidak pernah aku merasakan berat mengobati, menyembuhkan jiwaku dari suatu penyakit seperti beratnya mengobati jiwaku itu dari penyakit riya. Artinya tidak ada yang lebih berat daripada itu. Untuk marah, menahan marah bisa, ya. Untuk menahan beberapa penyakit yang lainnya dia bisa, tapi riya berat. Salah. A'immah. Sehingga penting untuk diketahui dahulu bahwa memang ini, kalau itu berat terhadap mereka, para a'immah wakif dengan kita. Mereka a'lamun nas birrabbi, orang yang lebih berilmu tentang Rabb, sehingga untuk mendorong mereka ikhlas lebih kuat potensi untuk itu. Namun subhanallah, bagi mereka itu berat, dan kita lebih berat. Nah, wal qalbu yataqallab, kalbu itu mudah berbalik, baru dibenahin balik lagi, baru mencoba dilurusin balik lagi, ya, itu kalbu. Atau mau luruskan dia berusaha balik lagi, makanya diberi nama kalbu. Kalbu itu berbalik, nah, itu kalbu. Nah, ya, barakallahu fikum. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Memang berat, tapi Allah tidak membiarkan suatu penyakit pun kecuali di situ ada obatnya. Termasuk penyakit-penyakit batin, pasti ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu shifaan. Alimahu man alima, jahilahu man jahil. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali pasti Allah turunkan bersamanya obat untuknya. Berilmulah, tahulah orang-orang yang bisa mengetahui obat itu, dan jahillah orang-orang yang jahil tentang obatnya. Obat sudah ada. Tidak ada istilah penyakit tidak ada obatnya. Karena kan sering, ini penyakit tidak ada obatnya. Jawabannya belum diketahui obatnya. Nah, kalau obat pasti ada. Ya, pasti ada. Nah, termasuk amrad qalbiyah, penyakit-penyakit kalbu. Ya. Kibir, ar-riya, al-ujub, dan yang sum'ah, dan yang lainnya. Du'fut tawakkul, ya, al-khawf kepada selain Allah. Ini penyakit-penyakit kalbu, semuanya ada obatnya. Allah mengatakan, namun semua obat itu membutuhkan atau memerlukan dari kita semua adanya upaya, usaha yang sungguh-sungguh, serius. Barang siapa yang bersungguh-sungguh serius, Allah akan tolong dia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan agama kami ini, bersungguh-sungguh mengobati kalbunya untuk agar tetap lurus di atas ikhlas, maka Allah pasti Allah tolong dia. Allah tunjukkan jalan-jalan yang sampai kepada ikhlas. Nah, tadi baru 1 menit berusaha ikhlas, sudah sedikit ikhlas, riya lagi, kembali lagi, usaha lagi, istighfar, astagfirullah, jalan amalan. Yang kedua, barakallahu fikum, doa.
banyak doa kepada Allah, meminta ikhlas, meminta doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau selesai bermajlis, ya, seperti ini, ya, berdoa dengan beberapa doa, diantaranya dikenal dengan kafaratul majlis. Tetapi di situ ada doa lain dari Rasul. Kata sahabat Abdullah ibni Umar, qalla an-nabiy na'am qalla ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am idza qama min al-majlis illa wa yad'u bihaula ad-da'awat. Tidak jarang dahulu Rasul kalau selesai dari sebuah majlis, majlisnya Rasul majlis apa? Majlis ilmu, nasihat, din, akidah, ibadah. Tetapi kalau sudah selesai dari majlis berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa bainal ma'asi. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku sifat khasyah, sifat takut kepadamu ya Allah, yang dengannya kau cegah, kau lindungi aku dari bermaksiat kepadamu. Minta khasyah. Bagian daripada khasyah yang akan lahir dari khasyah adalah ikhlas. Rasulullah meminta terus berdoa, tidak henti-hentinya berdoa. Nah, doa termasuk Allahumma ya muqallibal qulubi, diulang-ulang oleh Nabi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau sesatkan kalbu-kalbu kami setelah kau beri hidayah. Sudah diberi hidayah ikhlas, mau belok lagi dia, minta lagi, doa lagi pada Allah. Ini cara yang kedua. Yang ketiga, barakallahu fikum, telah ditanya Syekhuna Muqbil rahimahullah tentang masalah ini. Persis pertanyaan ini tadi. Bagaimana mengobati kalbu ini dari riya? Bagaimana bisa bertahan di atas ikhlas? Kata Syekh, di samping berdoa, kata beliau, bacalah sejarah para ulama kibar terdahulu. Baca. Kalau Anda sudah membaca itu, Anda akan merasa kecil, seolah-olah Anda berada di bawah gunung yang besar. Anda kecil. Anda baca sejarah Imam Ahmad, baca sejarah Imam Al-Bukhari, sejarah Al-Hasan Al-Basri, sejarah sahabat, ya, baca bagaimana ibadah mereka, bagaimana qiyamul lail mereka, bagaimana ilmu mereka, bagaimana talabul ilmi mereka, bagaimana akhlak mereka. Kita akan mendapatkan diri kita ini kecil. Kalau sudah seperti itu, kita ini mau riya dengan apa sih? Punya apa kita? Untuk riya itu punya apa kita? Riya itu kan butuh bahan untuk riya, butuh modal untuk riya, iya kan? Nah, kita nggak punya modal untuk riya. Ilmu sedikit, ibadah malas, iya kan? Sedekah sedikit, zikir sedikit, amar ma'ruf nahi mungkar jarang dilakukan, ya. Terhadap keluarga juga kurang serius mendidik. Apa yang mau kita riakan? Ya, apa? Nggak punya modal kita. Maka dari itu kata Syekh, baca sejarah mereka. Baca sejarah Imam Ahmad. Bagaimana beliau dahulu ketika menulis ilmu. Waktu istirahatnya kapan? Kapan mereka beristirahat? Al-Imam, beberapa ulama dinukilkan, bukan hanya satu. Al-Imam Ibnu Qayyim di antaranya. Muhadditsin. Tidurnya mereka itu tidak di atas tempat tidur, tidak di atas sarir, dipan. Tidurnya di mana tempat dia duduk. Jadi dia menulis atau membaca sampai larut malam. Kalau sudah ngantuk, bangun sholat. Nah, kalau sudah tidak tahan menahan kantuknya, rasa ngantuk, tidur di tempat itu, di kitabnya. Sampai akhirnya dia bangun lagi, menulis lagi. Ngantuk lagi, berwudu, duduk. Ketika sudah tidak tertahan dia, tertidur lagi di meja. Barakallahu fikum. Ya, demikian mereka itu. Sebagian mereka menulis sebuah kitab tentang kepedihan-kepedihan yang akan terjadi di hari kiamat, ahwal yaumil qiyamah. Kemudian dia membaca ulang apa yang dia tulis. Ketika dia membaca ulang itu, dia tidak mampu berdiri dan jatuh, akhirnya meninggal dunia karena takut. Menangis dan jatuh, wafat.
Ya. Maka kata Syekh, baca sejarah mereka, sehingga kita nggak bisa malu. Mau ria itu malu, ya. Mau ria, untuk ria itu akhirnya dia malu. Gimana saya mau ria, saya nggak punya apa-apa, iya kan? Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan kajian ini sampai di sini, dan insyaallah ba'da zuhur di musalla atau